Ya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga teman-teman diberikan kemudahan memahami ilmunya dan diberikan keberkahan ya, insyaallah. Baik, terima kasih sebelumnya aku udah diundang hari ini. Seru ini ya, dan ini aku jarang-jarang nih Mas ya, audiensnya ada bapak-bapak, biasanya 99,9% adalah ibu-ibu ya. Sekarang ada bapak-bapaknya nih gitu ya. Alhamdulillah saat ini kami di Bumi Langit Group diamanahi ada 5 bidang usaha. Yang pertama adalah Raza. Raza adalah produsen inner hijab, nih yang kayak aku pakai ini ya, innernya. Kenapa aku nggak suka outer? Karena memang aku nggak suka dunia fashion sebenarnya. Jadi kalau dunia inner hijab itu kan nggak terlalu macam-macam ya kan. Kalau Mas Lutfi kan seneng tuh ya luar-luarnya gitu ya. Kalau aku fokusnya di inner hijab aja. Nah itu kami mulai tahun 2011. Nah di tahun 2011 itu kami sudah full pemasarannya online. Jadi memang saya nggak punya toko, nggak punya butik, nggak senang bazar-bazar gitu ya. Jarang banget bazar gitu ya. Mungkin masih bisa dihitung jari lah dari tahun 2011 sampai sekarang tuh bisa dihitung jari berapa kali aku ikut bazar gitu. Karena bagi seorang emak punya anak ikut bazar tuh ribet gitu kalau menurut aku ya. Udah mau bawa kereta bayi, lu gitu kalau aku bazar bawa kereta bayi, jagain stand ya kan. Terus udah gitu anak udah gedean dikit, kita bawa anak, terus, lakunya satu, jajannya dua gitu. Wah ini nggak seru, ini nih bangkrut nih ya kalau nggak bazar ngajak anak nih. Dan tapi emang capeknya luar biasa gitu. Nah aku udah pemasaran online itu sejak tahun 2011. Sebelumnya sih juga sudah online sejak tahun 2008. Nah, alhamdulillah bisnis ke-1 sampai ke-6-nya itu izin Allah udah gulung tikar semua tuh. Nah, jadi Raza ini bisnis yang ke-7 gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Kemudian tahun 2013 Allah izinkan SBO, Sekolah Bisnis Online yang saat ini. Nah, kan kalau kelas-kelas Zoom tuh baru sekarang ya. Jadi kalau SBO tuh kami sudah full online sebenarnya pembelajaran dari tahun 2013. Cuma dulu kan belum ada Zoom. Dulu tuh di Facebook Group, di WA, Telegram gitu. Nah, sekarang udah full di Zoom semua. Kalau SBO ini alumninya alhamdulillah sudah di 28.000 alumninya yang tersebar di 16 negara yang tadi ya populasi 99% ibu-ibu gitu ya, perempuan muslimah. Kemudian tahun 2018 kami launching sekolah admin online. Jadi kalau yang sekolah bisnis online ini arahnya untuk para business owner online shop-nya. Kalau yang sekolah admin online ini kami arahnya untuk mentraining para karyawan online shop. Misalnya ownernya nggak sempat untuk training bagian pemasaran, untuk training bagian CS-nya gitu. Misalnya kalau bagian pemasaran itu kita biasanya ada kelasnya Instagram, Facebook, sama TikTok marketing. Jadi kalau yang sekolah admin online itu khusus untuk para admin ya, para admin yang online shop. Lalu yang berikutnya kita ada Yuka. Nah, kalau Yuka ini jasa pengelolaan sosial media. Jadi kami bantu teman-teman kalau misalnya mau kelola, nggak sempet kelola Instagramnya, kemudian atau TikTok sama Facebook, itu kita ada jasa pengelolaan sosial media. Alhamdulillah kalau di Instagram itu sudah ada lebih dari 500 klien. Kalau yang lainnya, nah ini nih mama nih tuh kan, ada penampakan ya. Nah, jadi kalau Yuka juga kita ada jasa pembuatan kontennya. Jadi kalau cuma mau beli kontennya aja itu kita sediakan juga. Kalau mau dikelolain sekalian, ada foto produknya juga, boleh. Nah, lalu berikutnya itu tahu Yuka itu relaunching tahun 2020. Jadi ketika pandemi malah kami rekrut karyawan nambah ya karena ternyata permintaan pengelolaan sosial medianya meningkat tuh di awal-awal pandemi. Kemudian sekarang kami ada MH Management. Nah, ini baru lahir tahun 2021. Kami bantu teman-teman yang traffic Instagram dan TikTok-nya masih sepi. Nah, itu kami ada jasa untuk datengin traffic. Ini ada penambahan follower, bukan beli follower ya, jadi penambahan follower dengan cara kita ada nanti saya jelasin caranya seperti apa, kemudian juga datangin traffic yang sesuai target market. Nah, itu kita ada jasanya di MH Management. Seperti itu. Teman-teman yang mau kenalan saya boleh di Instagram,
Muri Handayani atau juga di Facebook. Aku mau tahu dulu dong, ini dari 105 orang nih, siapa yang belum pernah ikut Zoom-nya Mak Muri? Coba aku mau survei dulu ya. Coba aku mau survei dulu. Ini namanya Abang Zafran. Dia punya akun Instagram juga, dia akun Instagram, akun YouTube. Ya, apalagi kamu punya Instagram sama YouTube ya? Oh, ada yang belum pernah ya? Oh, belum pernah. Alhamdulillah. Asik, banyak teman baru nih. Baru ikut hari ini, oke. Mbak Nanda juga belum ya? Siap. IG-nya apa? Muri Handayani ya, Mak? Oke. Siap. Sip. Nanti kenalan ya, langsung meluncur ke Instagram saya, Pak Ahmad BTG juga belum ya? Mbak Evi juga pertama kali, asik ya. Wah, sama-sama Handayani ya, Mbak Nanda ya. Oke, lanjut ya. Instagram marketing strategi, tapi hari ini aku bahasnya cuma tentang mendatangi traffic organik. Nah, jadi aku tuh orangnya organik banget, organik banget ya kalau pemasaran. Kenapa sih aku nggak main di ads ya? Mungkin kalau dari perjalanan sekarang masuk tahun ke-11 yang bisnis aku seriusnya, bisa dikatakan, let's see, kalau dari total mungkin 1% yang pakai ads, 1%. 99%-nya kami mainnya di organik kita. Jadi kenapa sih di organik? Satu sisi aku udah pernah belajar ads, tapi juga puyeng ya, nggak mudeng-mudeng gitu ya. Terus kalau kita juga pernah pakai jasa, hasilnya kurang memuaskan. Jadi bagi kami skema pemasaran mendatangkan traffic secara organik itu lebih seru gitu. Nah itu yang saat ini kami lakukan. Ini kalau teman-teman aku ngebukain lagi ya, mungkin ada pemateri yang udah sharingnya, oh ini tahun 2020 ya, stop share dulu ya, aku salah buka slide, wait, aku cariin data 2021. Nah, ini data yang 2021-nya ya. Ini Januari 2021 nih. Insya Allah, penduduk Indonesia 275 juta ya, teman-teman ya. 275 juta orang. Dan lihat yang aktif di sosial medianya, 170 juta orang, Masya Allah ya. Yang di sosial medianya lebih dari 170 juta orang. Jadi buat aku yang pemalu, buat aku yang nggak senang keluar-keluar rumah gitu kan ya, jarang aku keluar rumah ya. Buat aku yang nggak punya banyak teman di dunia offline, dunia online ini cocok banget buat tipe orang-orang kayak aku gitu ya. Jadi dengan melihat data ini semakin optimis gitu. Makanya aku dari tahun 2011 itu udah full pemasarannya secara online. Nah, kalau kita lihat produknya apa ya yang cocok di online, apa aja bisa sih sebenarnya, misalnya mau kelompokannya untuk perempuan atau laki-laki itu masih oke gitu. Karena angkanya juga mirip-mirip sebenarnya. Nah, ini yang amazing banget ya. Orang Indonesia itu sehari hampir 9 jam terakses dengan internet. Wow, hampir 9 jam terakses dengan internet. Nah, yang main sosial media itu lebih dari 3 jam. Nah, jadi ada potensi yang luar biasa untuk kita ngiklan dan nyangkut di sosial media. Nah, ini datanya. Nah, ini data Januari 2021. Jadi kalau misalnya tanya, aduh Mbak Muri sebaiknya pemasaran sosial media itu apa ya gitu ya. Jadi nggak boleh tebak-tebakan ya, harus kembali buka data. Ya, nggak boleh tebak-tebakan, harus buka data. Kita lihat bahwa di sini yang nomor 1 adalah YouTube. Yang nomor 1 adalah YouTube. Nah, ayo di sini coba absen dong. Siapa yang belum punya channel YouTube? Coba ketik. Wajib ya kita sekarang tuh harus punya channel YouTube. Coba ketik di chat, aku pengen tahu nih. Wah, udah nambah nih 126 orang ya. Berapa dari teman-teman yang belum punya channel YouTube? Wah, ada yang belum punya ya. Ayo atuh belajar. Ya. Waduh, banyak yang belum punya ya. Ayo, Bapak, Ibu,
Setelah ikut kelas ini wajib ya punya channel YouTube, karena channel YouTube tuh luar biasa nomor 1 di Indonesia sekarang. Ada tapi jarang upload, Mak Nur. Ayo Mak Nur dikonsistenkan, nah, sehingga nanti akan membuahkan hasil ya. Minimal 1 hari 1 nggak apa-apa. Nah, ini sedikit sharing aja. Apa sih kan yang bikin bingung tadi Mak Nur misalnya? Aduh, aku postingnya apa ya? Nah, gitu ya. Postingnya apa? Ini sekilas aja karena kita bukan bahas YouTube ya, sekilas aja. Jadi yang pertama, misalnya teman-teman kasihnya paling sederhana adalah video katalog. Jadi ya biasanya kan kalau mama tuh nggak gitu bisa pakai edit video yang keren-keren ya misalnya, atau teman-teman bukan produsen gitu, jadi teman-teman cuma punya foto katalog aja. Nah, bikin aja yang kayak video di slide geser-geser gitu loh ya, yang ganti-ganti slide ya, misalnya satu baju ada 5 warna gitu. Udah bikin aja yang pakai slide-slide transisi gitu kan, banyaknya aplikasinya bisa pakai VN, bisa pakai apa gitu, atau teman-teman uploadnya di Reels kan, kalau Reels kan juga bisa ya di Reels atau di TikTok, kemudian download lalu nanti upload. Di YouTube juga bisa sih, sesederhana itu sebenarnya. Jadi yang pertama bisa berupa katalog foto dalam bentuk slide, yang kedua bisa dalam bentuk video review. Jadi teman-teman pakai gitu ya, teman-teman pakai si bajunya, atau kalau makanan teman-teman lagi makan gitu ya misalnya, itu video review. Nah, yang berikutnya, yang ketiganya adalah bisa dalam bentuk testimoni. Testimoni bisa dalam bentuk video dari konsumen ya, OTD gitu. Nah, itu bisa tuh. Sesederhana itu sih teman-teman, jangan terlalu diambil pusing seperti apa ya. Yang penting teman-teman bisa eksis di YouTube gitu. Nah, kalau aku yang alirannya masif marketing, artinya di berbagai sosial media itu kami ada gitu. Dan itu harus eksis kita di mana-mana. Jadi orang buka YouTube kita ada, orang buka Instagram kita ada. Nah, gitu ya arahnya. Jadi aku alirannya yang kami masif marketing. Nah, yang berikutnya adalah WhatsApp. Kemudian ada Instagram, Facebook. Jadi Instagram nomor 3 ya, kalau dari segi sosial media ya berarti nomor 2 tuh ya. Udah ngalahin Facebook, padahal dulu Facebook masih nomor 1 gitu. Nah, kalau Twitter kami nggak pakai Twitter karena market aku bukan emak-emak yang pakai Twitter ya. Lalu ada Facebook Messenger, tentunya masih connect dengan Facebook. Line aku nggak pakai Line. Jadi karena kalau Line itu anak muda banget ya. Kalau market aku nggak pakai Line. Lalu LinkedIn kami enggak, nah TikTok yang kami juga pakai. Jadi sosial media kami pakai 4 ini ya 4, YouTube, Instagram, Facebook, sama TikTok. Ayo dioptimasi ini ya. It's okay teman-teman, masih satu-satu dulu nih sekarang belajarnya apa dulu gitu. Tapi nanti pada akhirnya kita harus punya goal gitu, bahwa semuanya itu kita harus eksis ya. Karena kan alirannya organik gitu, jadi ada di mana-mana lah gitu. Memang organik itu dibayar dengan capek. Kalau ads dibayar dengan duit gitu, sama aja sih ya. Untuk dapetin duit ya harus capek dulu. Jadi ya sudah bayarnya pakai capek aja gitu. Makanya punya banyak akun, dan tersebar di berbagai platform. Nah, ini yang kita lihat berikutnya, bahwa pada akhirnya orang Indonesia berdasarkan data ini gitu ya, nomor 1 adalah WhatsApp. Jadi teman-teman, karena hari ini kita materinya adalah Instagram, nggak boleh hanya bangga dengan jumlah follower yang banyak gitu. Jadi nanti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok itu hanya sebagai kendaraan yang nanti pada akhirnya kita nge-grab mereka untuk bisa masuk ke WhatsApp-nya kita gitu. Makanya Mamuri punya 88 grup komunitas bisnis muslimah. Belum lagi grup-grup yang lainnya gitu kan ya. Nah, ayo teman-teman, jadi harus pastikan bahwa yang kita grab itu adalah WhatsApp. Coba aku survei di sini. Kalau teman-teman bangun tidur ya, kalau bangun tidur yang dibuka sosmed dulu atau WhatsApp dulu. Nah, coba dong bantu survei nih, ketik di chat ya. Wah, Mak Nul, cepet nih yang WA dulu. Waduh, WA dulu. Mana nih yang lainnya? Tidur kayaknya nih yang lainnya nih. Atau belum dapat jaringan yang lainnya ya. WA wajib, Mak, kata Mak Quinta ya. Wow, keren, Mak Siti email. Aku kalau buka email itu kalau ganti password. Mama ya suka lupa password gitu ya. Atau mau apa gitu ya baru buka email, nyari email gitu kan ya. Hai, wah ada Mak Owner Rafita Cake nih.
WA dulu, takut ada yang ngechat ya, mantap. Ya berarti oke lah, tadi ada yang buka email ya, berarti 99% membuka WhatsApp ya teman-teman ya. Jadi ayo wajib banget ya untuk teman-teman menggiring ya dari berbagai sosial media tadi untuk dia menuju ke WhatsApp-nya kita. Nah, yang berikutnya aku nggak akan banyak bahas di sini ya, tapi ini aku mau jadi gambarannya teman-teman aja bahwa kita benar-benar harus tersegmen ya, nggak boleh serakah. Kita sebagai pemasar itu nggak boleh serakah. Walaupun ada produk aku kan kayak jilbab nih ya, produk aku kan bisa dipakai sama semua orang gitu ya, tapi pada akhirnya kita harus spesifik jilbab ini akan dijual sama siapa. Nah, teman-teman bisa bagi target market itu dengan 4 kategori ini ya, 4 bagian ini. Yang pertama dari segi geografisnya. Nah, dari ini coret-coret ya, wait ya. Nah, dari segi geografisnya, teman-teman bisa bagi, misalnya dia customer kita lokasinya di mana. Karena dari segi lokasi aja akan pengaruh juga terhadap selera produk gitu ya, terhadap selera produk. Kayak misalnya makanan deh ya. Kalau teman-teman makan nasi Padang di Padang, ya, itu beda banget rasanya sama nasi Padang di Tangerang, di Bandung gitu ya, di Jakarta gitu. Itu beda banget gitu. Jadi memang mempengaruhi produk kita harus bikin sesuai dengan siapa audiensnya kita. Nah, dari segi lokasi itu pengaruh. Kayak saya di Pulau Jawa dengan teman-teman yang di Makassar itu beda selera warna tuh ya. Kalau di Makassar senangnya biru terang, kuning terang, orange, hijau gitu ya. Hijaunya hijau terang gitu. Nah, beda sama orang-orang yang di Pulau Jawa senangnya warna-warna pastel misalnya kayak itu. Nah, itu kita harus ngerti juga apa kemauan dari wait ya, ini ada anak kucing aku. Tiba-tiba muncul nih, hai, aku punya kitten. Kamu udah punya bayi, baru tuh nih, 3 minggu. Tuh, lihat. Punya 3. Dia ada di kaki aku tadi, aduh, ya betul. Oke. Lanjut, nah nanti teman-teman bagi ya segmennya pertama dari segi geografisnya, kemudian dari segi demografisnya, dari usia, gender, pekerjaan, sosial ekonomi gitu. Oh iya, aku mau ya teman-teman boleh langsung interaktif ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ketik di chat aja, nggak usah raise hand. Ketik di chat aja, nanti nggak usah buka mic juga ya, biar nggak terlalu lama gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah behavior-nya, kita harus paham behavior mereka seperti apa, mereka tuh terpancing untuk order itu dari segi apa. Nah, saya atau misalnya misalnya gini, kayak anak Gen Z. Anak Gen Z itu kalau kita bilang, wah ini makanan legendaris sejak tahun 1965 gitu ya, mereka nggak tertarik. Iya nggak? Anak Gen Z, makanan jadul ya gitu ya. Tapi kalau dibilang kekinian, lagi viral, happening banget, nah gitu tuh, itu baru mereka tertarik. Nah itu kan berkaitan dengan behavior-nya dia. Jadi kita harus tahu target market kita siapa, di usia yang mana. Nanti kita akan menentukan campaign-campaign iklannya kita seperti apa gitu. Frozen food bisa dibantu segmentasinya. Nah, sama semua juga harus ada segmentasinya. Nah, nggak bisa teman-teman segmennya gini, frozen food, usianya frozen food yang mana? Nah, ya segmentasinya gitu. Ini aku kasih contoh satu aja ya, nggak bahas semuanya. Misalnya gini, dari segi frozen food, dari segi lokasi, berarti teman-teman berada di posisinya di mana? Kan kalau frozen food nggak bisa jauh-jauh ya. Berarti kan lokasinya misalnya radiusnya yang bisa kirim pakai JNE satu hari pengiriman misalnya, atau yang bisa pakai GoSend gitu ya, bisa pakai Paxel gitu. Nah itu teman berarti harus spesifik kan dari segi apa namanya lokasinya ya. Lalu ini buat orang-orang yang kota atau yang pinggiran kota nih gitu. Biasanya kalau frozen food orang kota ya gitu ya. Nah kemudian demografisnya dari segi usia. Beda, misalnya frozen food itu ya bisa dimakan dari anak kecil sampai nenek-nenek itu bisa gitu ya. Tapi itu adalah pengguna. Teman-teman harus bedakan mana pengguna, mana pembeli. Coba bedanya apa nih? User sama customer, pengguna sama pembeli. Kalau pengguna orang yang menggunakan produknya, kalau pembeli orang yang bayar. Nah, gitu ya, pembeli orang yang bayar. Jadi misalnya kalau kayak frozen food,
berarti penggunanya adalah dari anak kecil sampai nenek-nenek. Tapi pembelinya siapa pembelinya? Yang punya duitnya, yang memutuskan, oke deh beli A, beli B, beli C gitu ya. Oke deh beli kentang frozen, beli nugget yang kayak gimana gitu ya. Nah itu maknya kata Mbak Erna ya, betul. Nah itu maknya. Nah emak yang usia berapa? Ya, emak yang ini kita ngomongin segmentasi usia nih. Emak yang usia berapa yang masuk cocok dengan target market frozen food-nya kita gitu. Emak-emak senior seperti mama-mama kita itu nggak mau frozen food ya nggak. Ih apa sih nggak enak gitu kan ya. Senangnya masak sendiri ya, senangnya makan makanan tradisional, senangnya tempe bacem, lodeh ya, mama kita tuh ya gitu ya. Nah, kalau nugget, kalau frozen food berarti arahnya adalah orang-orang yang usianya mama-mama muda, yang repot, yang aktif bekerja. Nah, itu akan mempengaruhi itu occupation-nya, sosial ekonominya, grupnya gitu. Nah, nanti juga dipengaruhi dengan segmentasi harganya. Teman-teman mau masuk di ekonomi kelas yang mana? Frozen food yang harganya 10 ribuan ada, frozen food yang harganya 100 ribu itu ada ya. Aku pernah order juga tuh bukan frozen food sih ya. Dia kayak sabu-sabu ya, udah beserta isinya gitu kayaknya ada dagingnya, ada sayurnya. 100 ribu mak seporsi gitu. Aku nyobain penasaran nih. Nah, ternyata ya itu kembali lagi ada segmentasi dari sosial ekonomi sama grupnya tadi. Ya, jadi ayo dispesifikin. Wah, jadi kecil dong segmentasinya. Oh, nggak apa-apa, tapi itu sudah spesifik dan aku yakin sekecil-kecilnya market kita itu juga angkanya sangat besar sekali kita. Oke? Kita skip ya di sini ya teman-teman, nanti siap silahkan nanti dipelajari lagi seperti apa. Pokoknya sampai behavior-nya seperti apa sih behavior-nya kita nanti akan mempengaruhi dari campaign-campaign iklan kita. Lalu psikografisnya, kayak personality-nya, lifestyle-nya dia, attitude-nya dia. Ada lifestyle-nya misalnya dia makan sehat, clean eating, wah ya gengnya clean eating gitu ya, nggak mau dia makanan frozen food gitu, pokoknya benar-benar makanan yang bersih. Terus ada yang alirannya food combining. Nah, food combining itu tidak mencampur antara protein dengan karbo. Nah, ya, aku dulu pernah ikut juga food combining gitu. Nah, jadi kalau nugget itu nggak bisa gitu ya, karena nugget itu ada dagingnya dan ada karbonya, ada campuran tepung gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, kita harus tahu banget ini tuh masuknya ke segmen yang mana ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang aku pengen banget teman-teman pahami. Mungkin kalau yang udah ikut kelas aku ya, bosen ya ngeliat ini ya, wajib banget ya sampai benar-benar ngelotok gitu. Aku mau tahu dong, ada nggak sih yang belum pernah melihat ini? Boleh ketik di chat. Jangan udah tahu semua ya, berarti nggak usah aku bahas kalau gitu nih. Ketik dong di chat dong siapa yang belum pernah. Bapak, Ibu, first time belum, mau ada belum, Pak Sigit Purnomo. Ada Pak Sigit Purnomo ya. Kapan Pak kita jalan-jalan lagi Pak? Nanti kita pergi ke mana itu aku lupa teh. Ke Jawa ya. Pak Sigit Purnomo yang itu bukan ya? Aku udah GR nih. Jangan-jangan bukan Pak Sigit Purnomo yang itu tuh. Kalau ada beda BMC, wah hari ini kita nggak bahas BMC. Belum ya? Oke, siap lanjut nih. Yang udah, ayo kita pelajari lagi ya. Wait. Ini ya, aku mau coret-coret dulu. Boleh di mute, Mas. Siap. Oke. Mute all aja. Ya, sudah. Bentar ya, ini tutup ternyata. Nah, oke. Sekarang kita lihat ke sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman pengen dong closingannya banyak, ya nggak? Nah, kalau di sini, jadi ini modern customer journey, perjalanan konsumen kita, kan nggak tiba-tiba langsung order ya, nggak tiba-tiba langsung beli gitu. Kayak teman-teman hari ini ikut Zoom nih. Coba dong aku mau survei dulu, teman-teman ikut Zoom hari ini, dapat infonya dari mana? Coba. Dapat infonya dari mana? Dari teman, dari IG siapa, dari Facebook siapa? Coba. Dari grup WA, dari Facebook Makmuri, Teh Rafita.
WA grup Mas Latif, oke. Facebook Makmuri, wah dari Facebook dari istri, Barolan, mantap. Ya, nah itu ya. Nah berarti kan perjalanannya misalnya tadi dari istri nih, dari istri. Nah dari istri, istrinya Mas taunya dari siapa? Nah dari Facebook. Dari Facebooknya Facebook Makmuri. Nah dulu sebelum tahu Facebooknya Makmuri, taunya dari mana lagi? Nah gitu ya. Jadi ditarik mundur gitu. Nah berarti kalau di sini, wah banyak dari Teh Rafita ya, keren nih. Nah, jadi misalnya di sini teman-teman, wait, aku ganti dulu. Nah, pink ya, merah deh, ada bapak ya. Nah, misalnya di sini ya. Nah, di sini adalah konversi dari chat masuk sampai akhirnya jadi duit nih. Nah, ya, konversi chat masuk jadi duit nih. Nah, ini adanya di sini. Nah, ini tugasnya kalau di kami, ini tugasnya tim penjualan. Nah, ini tim penjualan nih di sini. Yang conversion sama yang advokasi. Jadi kalau conversion itu arahnya dari orang yang baru pertama kali ya, baru kenal kita akhirnya closing ya, itu di conversion. Nah, kalau yang di advokasi itu dari kalau conversion dari calon konsumen jadi konsumen. Kalau advokasi dari konsumen jadi pelanggan. Nah, gitu. Nah, dua hal ini tugasnya tim penjualan. Sedangkan kalau yang warna biru, hijau sama kuning ini tugasnya tim pemasaran. Nah, gitu kami pembagiannya kalau di sini. Ya, ini tugasnya tim pemasaran. Nah, jadi kalau teman-teman mau closingan Instagramnya banyak, ya dari Instagramnya banyak, nah berarti tugasnya adalah tim pemasaran bagaimana cara datengin traffic. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini adalah traffic organik, ya, artinya tidak pakai ads berbayar. Butuh capek, ya, bisa dipercepat dengan uang sedikit, tapi bukan pakai ads. Nah, arahnya adalah teman-teman pengen chat masuk di Instagramnya banyak, ya kan? Nah, maka persiapannya harus seperti apa dulu gitu, arah trafficnya seperti apa. Nah, orang kan nggak tiba-tiba nemu Instagramnya teman-teman terus langsung percaya gitu kan ya. Nah, itu berarti yang pertama yang harus teman-teman pikirkan adalah di sini. Nah, di bagian reputasi, ya, di bagian apa? Reputasi. Nah, di bagian reputasi ini teman-teman harus pastikan bahwa orang yang berkunjung ke akun kita itu mereka akhirnya jadi percaya, mereka jadi suka gitu ya. Nah, di reputasi ini penting banget teman-teman. Yang pertama tugasnya adalah boleh dong dicatat tugasnya ya, ngapain aja. Misalnya yang pertama adalah rapihkan. Nah, rapihkan kontennya ya. Dirapikan konten, ibaratnya kita nyuruh orang datang ke butik, butiknya berantakan gitu ya. Jadi ayo wajib rapihkan banget kontennya ya, dipercantik. Kalau yang nggak sempat misalnya, udah kasih ke Yuka aja. Ya, gampang ya. Bahkan ada konten yang 1000-an loh. Ada yang tahu nggak bahwa ada yang jual template konten Instagram cuma 1000 perak per kontennya. Bisa ada yang feed, bisa ada yang story. Coba ketik dong di chat. Ada nggak yang nggak tahu ya? Harusnya pada nggak tahu ya. Tahu Mak Meta, keren. Ya cuma 1000 rupiah. Wah, Bunda Hulwah dari Yuka, gitu ya. Mbak Sahliah. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Nanti tinggal cari-cari aja. Wah, udah beli ya Mbak Erna di Yuka ya. Yuka itu YUUKA ya. Ya, nanti saya kasih tahu seperti apa. Jadi yang pertama, jangan sampai kita datengin, kita udah capek-capek nih ya, jangankan iklan, endorse, apa gitu ya. Terus begitu sampai ke akun IG kita, terus IG kita berantakan ya, butik kita berantakan, atau si mbak-mbaknya judes ya, mbak-mbaknya judes, akhirnya kan nggak closing juga ya, gitu ya. Nah, jadi yang reputasi itu tadi ya, menjaga reputasi yang pertama adalah si akunnya rapi dulu ya, kontennya akunnya rapi. Nah, yang kedua, masalah trust. Nah, masalah trust, percaya. Apa sih yang membuat orang percaya? Kalau misalnya ada dua barang yang sama nih, sama-sama jualan kerudung ya, sama-sama jual kerudung. Yang satu followernya 100 biji ya, yang satu 10.000. Kira-kira teman-teman nih konsumen gitu ya, sebagai konsumen biasa gitu ya, dengan produk yang sama, yang satu followernya 100 biji, yang satu followernya 10.000. Kira-kira teman-teman belinya ke yang mana? Bantu dong jawab di chat, survei ya. Jujur aja ya masing-masing ya, semua orang punya pendapat masing-masing loh ya. Silakan. Aku mah ke yang 100 aja ngebantuin. Nah, misalnya gitu juga boleh kan. Mak Sri Handayani 10.000, Mbak Galeri Salwa 10.000 ya katanya ya. Umu Yusuf 10.000, wah pada jawabnya 10.000 semua ya. Nah, berarti sangat penting kan untuk teman-teman mempercepat
yang nawarin duluan pas kita butuh. Nah, misalnya Bunda duluan namanya 2 nih akunnya nih. Kita searching ya di Instagram, searching nih di muncul pakai hashtag Grosir Gamis Bandung misalnya. Nah, ketemulah ada 2 postingan, 2 akun. Kayaknya kontennya sama nih ya, sama-sama suppliernya kayak foto, misalnya brandnya Raza, brand aku itu misalnya ya. Nah, teman-teman lihat brand aku Raza, kemudian ada 2 akun, yang satu 100 follower, yang satu 10.000 follower gitu ya. Nah, survei membuktikan bahwa akhirnya orang akan beli yang 10.000 follower. Jadi, trust yang pertama yang teman-teman harus siapin adalah yang pertama apa? Follower. Ya, followernya minimal menurut aku ya, minimal di 10.000. Kenapa? Karena kalau di 10.000 juga teman-teman udah bisa swipe up. Ya, sekarang harus di 10.000 ya. Kalau aku nggak tahu ya kalau udah berubah ya. Setahu aku di 10.000. Jadi wajib banget followernya bisa sampai 10.000 ya. Yang nggak belum nyampe 10.000 nanti aku bantuin supaya naik 10.000 ya. Nanti ada juga di MH Management itu bukan kita nggak beli follower, tapi gimana caranya dapat follower banyak dalam waktu yang cepat dengan sistem giveaway nanti aku kasih tahu ya. Nah, yang berikutnya adalah pertama trust-nya. Nah, yang kedua ya, trust yang kedua nih. Nah, trust yang kedua adalah review. Ini penting banget teman-teman. Teman-teman harus ada review ya, harus punya video-video review. Nah, video review itu untuk menunjukkan bahwa kita bukan akun abal-abal, bukan penipuan gitu kan, orang kalau cuma katalog aja, wah ini nipu nggak ya gitu ya. Nah, video review ini teman-teman bisa lakukan 2 hal. Bisa posting di Reels, teman-teman syuting dulu gitu kan ya di Reels. Satu lagi teman-teman bisa di live. Nah, ini kita bagi lagi, nanti biar gampang ya teman-teman kerjain PR-nya. Nah, ini review ini kita bagi 2 lagi. Ya, reviewnya secara live. Ada juga reviewnya dari Reels. Ya, bikin video-video Reels. Ini penting banget teman-teman untuk zaman sekarang untuk orang meyakinkan bahwa kita nggak tipu-tipu gitu. Oke? Ini siapa yang coret-coret? Ini kumaha ya kalau nggak bisa dicoret-coret teh. Ya, aku stop share. Oke. Kalau lewat testimoni foto gimana? Nggak pede kalau live, Maknur, live itu tidak mesti muka kita muncul. Ya, banyak banget di sana orang-orang yang live itu nggak muncul si mukanya. Jadi teman-teman tinggal kameranya tinggal dimadepin sana ya, madepin sana, kemudian nanti ada produknya. Udah nanti di review produknya gitu. Jadi karena beda gini. Manusia itu punya 5 panca indera, ya. Manusia punya 5 panca indera. Nah, kita harus bisa memuaskan semua panca inderanya mereka. Kalau hanya gambar itu memuaskan panca inderanya mata, ya, penglihatan. Tapi kalau teman-teman review ya kayak misalnya ini beda warna ya, coba beda warna. Oh, ini ada yang putih. Ini aja deh. Nah, ini ya, misalnya kan ini ya, ini produknya nih, misalnya ciputnya gitu. Kalau teman-teman pegang, ini kan, ini bahannya lembut banget, Masya Allah. Nah, ini juga ada, misalnya kalau garis, ini kan ada kantongnya. Nah, ini jahitannya kayak gini kan, bla 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 gitu. Nah, itu memuaskan indera perabanya mereka. Karena merasa terwakili gitu sama kita saat live. Nah, teman-teman bisa banget untuk live itu tidak harus muncul wajahnya. Ya, cobain deh latihan deh ya. Nanti intinya sebenarnya tadi untuk masalah trust, masalah percaya. Karena kan kalau testimoni juga kan itu udah bisa dicomot lah ya, testimoni itu bisa dicomot. Mak Nanda harus belajar public speaking. Iya dong ya. Learning by doing aja ya, santai. Oke, yang berikutnya tadi ini masalah reputasi ya. Orang pada akhirnya, oh aku beli nggak ya? Nah, gitu kan. Jangan sampai udah kita datengin traffic, tapi begitu nyampe ke butiknya kita, ke akunnya kita, pertama berantakan. Kadang posting, kadang enggak, terus enggak bertema gitu ya, enggak berkonsep gitu ya. Nah, itu kan jadinya orang jadi kurang percaya gitu. Nah, berikutnya adalah terapi, kedua follower ya, minimal di 10.000 followernya. Kemudian yang berikutnya adalah review, live ataupun reels. Karena orang butuh real ya, butuh realnya gitu. Nggak tipu-tipu. Nah, itu di reputasi. Nah, teman-teman udah oke nih, rapi nih. Misalnya, teman-teman kalau nyari inspirasi ya. Kalau teman-teman nyari inspirasi, stop share dulu. Kalau teman-teman nyari inspirasi boleh nanti intip-intip. Kan yang paling berat itu adalah mencari ide konten. Soalnya nggak sih? Nyari ide yang bikin pusing tuh adalah nyari ide konten. Coba dong ketik di chat dong siapa yang juga termasuk orang yang pusing nyari ide konten ya.
Mak Meta ya, pusing nyari ide konten. Wah, Mak Kunita juga, Mak Quinta, lucu namanya Mak Quinta ya. Nah, ini aku kasih bocoran aja. Boleh silakan teman-teman kalau mau cari inspirasi desain, buka Instagram aku Muri Handayani. Nanti di sini ada Yuka Indonesia. Ya, Yuka Indonesia. Nah, ini ada yang di sini katalog Yuka. Kalau katalog Yuka tuh jasa ya, yang kami ada jasa, ini udah ada lebih dari 500 klien. Mau cari-cari ide di sini silakan, cari-cari inspirasi ya, cari inspirasi desain. Tuh, lucu-lucu kan ya. Nah, ini dari klien-klien kami. Aku belum login soalnya. Bentar ya, aku urus dulu. Nah, nanti kalau tadi kan yang klien-klien, nah kalau teman-teman mau beli yang tadi 1.000 perak ya, daripada pushing, nah ini kita ada nih, nah ini 1.000 perak nanti nih, kalau ini yang video